Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Prastya. Di video ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi Diabetes Prediction atau prediksi diabetes yang berbasis web menggunakan Streamlit. Nah, tujuan dari aplikasi ini yaitu memprediksi status diabetes apakah statusnya positif atau negatif. Nah, pertama-tama kita buka dulu CMD. Nah, saya di sini sudah membuat virtual environment. Nih, kita langsung saja masuk ke script, kemudian activate. Nah, sudah masuk. Kemudian kita lanjut ke, kita cek dulu package-nya yang saya install. Nah, di sini banyak ya. Kayak gini. Ada IPython, IPython kernel, kemudian ada Pandas, ada Streamlit ya, ini jangan lupa. Dan masih banyak lagi. Kita buka notebooknya, Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook. Nah, ini sudah terbuka. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya yaitu dengan nama Diabetes Prediction Model. Ini ya, kita buka aja. Nah, ini pertama-tama kita impor pandas sebagai alias PD. Ini deklarasikan variabel diabetes prediction, kemudian pandas.read CSV, kita membaca file CSV. Nah, file CSV-nya itu apa? Kita masukkan ke folder yang project ini, ke sini. Nah, di sini ini ya database-nya ya, diabetes prediction dataset.csv. Ya. Ini diabetes ini saya dapat dari website Kaggle ya, ini ya Kaggle diabetes prediction dataset. Penguploadnya yaitu Muhammad Mustafa. Nah, ini ya, ini data-datanya. Ada gender, age, hypertension, heart disease, smoking history, BMI, CI, dan lain-lainnya. Yang terakhir diabetes. Ini aku download. Bentuknya kayak gini. Banyak ini kurang lebih ya ada 100.000 data ya ini. Satunya kan ini ya, jadi nggak keikut 100.000 data. Kemudian lanjut. Kita masukkan namanya sesuai diabetes prediction diabetes prediction dataset.csv. Kemudian deklarasikan lagi variabel data sama dengan diabetes prediction.copy. Ini copy. Kemudian targetnya sebagai nilai akhir yaitu diabetes ya. Value diabetesnya. Ini ya. Nah, ini ya diabetes ya. Kemudian kita encode-kan gender dan smoking history. Smoking history dan gender ini. Karena ini bukan tipe data numerik ya. Kita jadikan tipe data numerik. Oh ya, ini menggunakan metode naive Bayes ya. Kita ubah semua menjadi numerik. Encode. Kita
outputkan datanya. Ini datanya yang ada 10.000 baris. Kemudian kita menggunakan perulangan for call in encode dengan variable dummy pd.getDummies kolom data calls prefix-nya calls data sama dengan pd.concat. Kita concatkan ya, kita gabungkan data dummies. Nah, kita hapus data kemudian. Nah, ini nantinya akan berbentuk ini ya, kayak kan ada female dan male dan other ya. Nah, itu nanti akan eh, kolomnya akan dipisah-pisah menjadi, contohnya menjadi gender female, gender male, gender other, dan ini smoking story never, smoking story no info, smoking story current. Nah, kayak gini ya. Ini di delete data. Nah, di kolomnya menjadi terpisah-pisah dan gender female, gender male, gender other, smoking story no info dan seterusnya ini ya. Nah, kayak gini. Kemudian kita bagi ya variabel X dan variabel Y yang variabel X berisi semua data kecuali data diabetes. Nah, ini data.drop diabetes. Berarti datanya X ini semua terus di eh, kolom diabetesnya di drop. Jadi tanpa diabetes ini ya. Kemudian data diabetesnya diisikan ke variabel Y. Variabel Y berisi data diabetes. Jadi Y itu semua data eh, kecuali kolom diabetes dan Y cuma kolom diabetes. Nah, kita outputkan X-nya. Nah, ini sama seperti tadi ya, kecuali kecuali itu diabetes ya. Nah, kita outputkan Y. Nah, Y berisi cuma data-data diabetes, yaitu inputnya 0 atau kosong, 0 atau 1. Ini kemudian kita deklarasikan model NPC, naive Bayes. Naive Bayes classification from scikit-learn dot naive Bayes import Gaussian NP. Kemudian mau deklarasikan variabel model sama dengan Gaussian NB. Ini metodenya model fit. Nah, apa yang kita fitkan, yang masukkan yaitu variabel X dan Y. Nah, kalau sudah berhasil akan ada ini outputan kayak gini. Kemudian menyimpan model NBC, kita imporkan dulu pickle.dump model open. Nah, kita akan menyimpannya dengan nama apa? Nama di sini saya menyimpan dengan nama model NBC underscore diabetes underscore prediction.pkl. Nah, ini harus format harus PKL ya. Kemudian WB atau write binary. Nah, kalau ini semua sudah di run, nanti di file projectnya ini akan muncul ya yang menyimpan model NBC tadi ya dengan nama NBC model NBC diabetes prediction.pkl ini ya. Nah, ini kemudian kita lanjut ke codingannya. Nah, kita menggunakan Visual Studio, kita buka filenya. Nah, di project ini, di luar ini, kita tambah membuat codingan buat websitenya. Di sini saya sudah membuat dengan nama Diabetes Prediction Web Apps-nya. Nah, ini pertama kita import dulu Streamlit alias st, terus Pandas sebagai pd, NumPy sebagai np, kemudian from fill import image, import pickle, from
Learn Naive import Gaussian and Beam. Nah, ini kemudian st.write ini pagar ini buat header ya. Ini ya. Nah, ini buat headernya diabetes prediction ini, dan ini di bawahnya cuma kayak skripsi kecil tentang websitenya. Kemudian ini websitenya, sumbernya, dan ini penguploadnya yaitu Muhammad Mustafa. User Kaggle Muhammad Mustafa. Pertama kita deklarasikan variabel img sama dengan image.open dataset cover.png. Nah, ini gambar ini saya dapat dari websitenya Kaggle ya, yang ini ya. Nah, gambar ini saya gunakan saja, saya download, kemudian saya pindah ke file ini ya, file projectnya. Ini namanya. Kemudian image.resize, ini ukurannya tinggi lebar. Kemudian kita tambah di sidebarnya, headernya namanya input parameter. Nah, kita lihat. Nah, nanti kan sudah sampai sini ya, sini sama gambar ini. Nah, ini set barnya kayak gini tampilannya. Nah, ini sebagai header ya tadi ya, input parameters. Nah, ini input parameters. Kemudian selanjutnya upload file CSV untuk parameter inputan. Nah, deklarasikan variabel upload files sidebar files uploader. Nah, ini teksnya namanya ya, diisi terserah ya. Ini upload your file CSV file, tipenya CSV ya. Nah, ini file uploader ini buat ini sidebar, buat nampilin buat ngupload data CSV ya. Ntar kita coba lagi di sini. Caranya untuk menjalankan web ini, web Streamlit ini, yaitu kata kuncinya Streamlit run, kemudian nama filenya kita copy aja dari sini, .py. Bentar. Nah, ini kita lanjut. Ini untuk mengupload file ya, yang tipenya CSV. Ini bisa kita browse filenya. Nah, kemudian menggunakan pengondisian if upload files jika tidak kosong, jika ada filenya, jika tidak kosong akan menjalankan inputan sama dengan bd read csv. Nah, akan membaca file csv, yaitu upload file nih ya, yang tadi ya. Kemudian else-nya menggunakan input user. Input user tuh yang ini. Nah, yang ini ya, fungsi manual ya. Gender sama dengan sidebar, tipenya select box. Ya, gender. Terus isinya tuh ada male, female, dan other. Ini gini nah. Ada male, female, dan other. Kemudian umur, mana sidebar, tipenya slider, judulnya
Nah, ini nilainya tuh berawal dari 0,08 sampai 80,8 ya. Dan ini yang belakangnya ini adalah nilai defaultnya. Nah, ini nilai defaultnya kan 40. Nah, ini nilainya berawal dari 0,08 sampai 80. Kemudian hypertension menggunakan slider juga, judulnya hypertension. Nilainya cuma ada dua ya, 0 sampai 1 dan defaultnya 0. Kemudian heart disease slider juga. Nah, ini sama. Ini judulnya 0 sampai 1, defaultnya 0, smoking history, sidebar dengan select box. Nah, sama kayak tadi ya, yang gender ya. Ada no info, never, former, current, dan not current. Gini. Nah, ini bisa diubah 1, 0, 1 atau 0, dipilih current, kemudian BMI, kemudian slider BMI dari nilai 10 sampai 95,7 dan defaultnya 40. Kemudian HbA1c level slider juga, ini judulnya dari nilai 0,5 sampai 0,9, defaultnya angkanya 5. Kemudian blood glucose level slider juga dari 80 sampai 300, defaultnya 150. Ya, ini bisa kita coba. Kemudian kita deklarasikan data dan kita masukkan yang di atas ini, kita masukkan ke data ya. Ini gender, isinya gender, isinya ini sama ya kan, biru nih sama, dimasukkan semua. Kemudian kita buat variabel fitur pd.dataframe data indeks ke 0. Kemudian kita return kan fiturnya. Kita deklarasikan variabel inputan, kemudian inputan user, ini yang tadi kita inputan. Kemudian menggabungkan inputan dan dataset diabetes prediction. Kita deklarasikan variabel diabetes prediction raw, yaitu kita membaca CSV, membaca datasetnya ya, ini ya, yang tadi ya, ini data diabetes prediction dataset atau CSV. Kemudian deklarasikan lagi variabel data diabetes prediction sama dengan diabetes raw drop kolom diabetes. Nah, eh, ini variabel yang tadi ya, membaca database-nya, datasetnya, maaf. Kemudian drop kolom diabetes. Nah, kolom diabetesnya itu dihilangkan ya, karena itu adalah nilai untuk akhirannya ya. Kemudian pd.concat kita gabungkan inputan yang tadi dengan diabetes prediction aksisnya 0. Kemudian kita encode untuk fitur ordinal, encode yaitu gender dan smoking history kayak yang tadi. Dengan for ya, ini kayak yang tadi persis. Kemudian df kita ambil baris pertama inputan data user ya, ini ya. Kemudian menampilkan parameter hasil inputan. Nah, ini untuk menampilkan hasil inputan ya. Subheader inputan. Nah, ini ya. Ini kan subheader, ini judulnya ini. Kemudian jika apple files is tidak kosong, itu akan menjalankan kalimat ini ya, teks ini. Nah, ini cuma teks biasa, true sama dengan 1, false dengan kosong. Dan jika tidak ada file upload filenya, jika kosong itu akan menjalankan else, yaitu sama waiting for the CSV. Ini cuma teks biasa. Ini tuh cuma buat keterangannya ya, yang ini ya, waiting for the CSV file to upload.
Dan ini cuma keterangannya ya, teks biasa. Cuma menunjukkan jika true itu nilainya satu dan false itu 0 ya. Kemudian ini right, df, ini ya, yang ini ya. Load model pickle dot load open model NBC diabetes prediction dot PKL ini ya, yang tadi kita buat ya hasilnya ya. Kemudian kita read binaries, kemudian menerapkan NBC prediction ini untuk prediksinya, load model prediction DF ini yang tadi ya hasilnya, kemudian prediksi itu probabilitasnya ini sama kayak yang di atas ya. Kemudian subheader label class description, nah ini label class description ini ya, ini cuma keterangannya. eh, Positif positif itu nilainya satu dan negatif itu nol ya, ini ya ada dua nilai yaitu nol dan satu. Nol itu negatif dan satu itu positif. Kemudian status diabetes nanti array itu red status diabetes. Ini ya menjalankan yang ini ya 0,1 yang ini ya, yang ini ya. Dengan prediction result diabetes ini red status diabetes prediksi. Nah prediksinya nilainya 0 ya, ini ya nilainya 0. Kemudian probabilitasnya negatifnya probabilitasnya 1 dan probabilitasnya yang positif itu 0. Berarti ini nilai akhirnya yang kita masukkan ini nilai akhirnya yaitu 0 ya, 0. Ini probabilitasnya berarti tidak ada tidak ada diabetes ya, atau negatif hasilnya. Ini coba kita ngisi data lagi. Gendernya contohnya male, umurnya 32, potensinya iya, radiusnya iya, riwayat merokok iya, BMI ini serah aja ya. Nah ini hasilnya kita coba ya. Baiknya umurnya 32,53 ini sama, hypertension iya, heart disease iya, BMI kayak gini. Gendernya male ya, yang dicentang cuma male. Kemudian smoking story current ya. Nah ini prediksinya, hasil prediksinya yaitu value-nya 1, berarti dia positif ya, dia positif dengan nilai probabilitas positifnya 1. Ini tahu bapak dikit, dia hasilnya juga 1 ya, yaitu positif. Kemudian probabilitas positifnya yaitu 0,9863 dan hasil probabilitas negatifnya yaitu 0,0137. Nah, selanjutnya yang terakhir kita coba yang by upload file ya ini ya. Nah, saya sudah mengambil satu sampel dari datasetnya yaitu ini ya. Nah, cuma satu. Yang dihilangin itu diabetes ya. Diabetes berarti dihilangin. Nah, ini
kolomnya tuh harus sama dengan yang ada di dengan sesuai dengan yang ada di dataset ya. Kecuali diabetesnya. Nah, ini female. Ini ada sedikit kesalahan. Harusnya ini ada komanya BMI dan ini ada komanya. Ini aslinya umurnya 80,0, tapi nggak masalah. Kita coba aja. Kita browse, namanya tuh mode diabetes prediction dataset. Kita open. Nah, ini datanya, umurnya 80, kemudian hipertensinya tidak, heart disease iya, BMI segini, segini, blood glucose 140, gendernya perempuan ya, dan historis smoke-nya tidak pernah info ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasil prediknya yaitu iya ya, ternyata ya, value 1 itu positif dengan nilai probabilitasnya yang positif 1 dengan nilai probabilitas negatifnya itu 0. Bisa ya, bisa ya. Sekiranya segitu saja dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.